Halo, bertemu kembali di channel Mr. Teguh Marcelo, channel yang mengupas tuntas tentang tips dan trik cara mengerjakan soal-soal TOEFL dengan mudah dan cepat serta tepat. Kita sudah masuk di tips dan trik mengerjakan soal grammar yang ketiga. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu review di trik yang kedua, yaitu membahas tentang be careful of prepositional phrase. Masih ingat apa itu prepositional? Yap, kata yang diawali oleh preposition in, on, by, dan selanjutnya. Di soal nomor 1 di video yang sebelumnya, trik kedua, apa kira-kira jawabannya? In 1867, bla bla bla, Alaska from the Russian for $7.2 million. Ingat, prepositional phrase in di situ bukan merupakan subjek, maka yang harus kita cari adalah subjek serta verb-nya. Mari kita lihat pilihan A, B, C, D. Manakah yang merupakan jawaban yang tepat? Untuk soal nomor 1, ada subjek dengan verb yang harus kita cari. Di pilihan B, C, dan D, ada to purchase the United States. Apakah itu merupakan subjek? B, bukan subjek. A, diawali oleh purchase, yaitu verb, bukan jawaban yang tepat. Yang C, the United States purchase of, bukan merupakan subjek verb. Dan pilihan yang terakhir, yaitu D, the United States, merupakan subjek, purchase merupakan verb, yaitu bentuk past tense dari in 1867. Soal yang kedua, blank radio as the first practical system of wireless telegraphy. Di kalimat ini langsung muncul radio yang merupakan kata benda. Maka sesuai aturannya, di depan kalimat haruslah subjek dan verb. Oke, mari kita lihat pilihan A, B, C, D. Mana yang merupakan subjek verb? A kurang tepat, karena itu hanya merupakan subjek saja. Tidak ada verb-nya di situ. Begitu juga dengan B dan C. Mari kita lihat ke pilihan D. Marconi develop. Subjeknya Marconi, verb-nya yaitu develop. Jadi dengan cepat kita bisa memutuskan subjek verb yang tepat untuk kalimat ini adalah yang D. Oke. Mudah sekali bukan untuk trik yang kedua? Langsung saja kita masuk ke grammar trick yang ketiga, yaitu be careful of appositive. Apa itu appositive? Di trik yang ketiga ini, kita akan fokus membahas tentang appositive. Cara mudah dan cepat serta tepat mengerjakan soal TOEFL dengan berbagai trik. Kita mulai. Jules got a perfect score on the exams. Kalimat tersebut bisa kita kembangkan menjadi Jules, a good student, got a perfect score on the exams. Manakah yang merupakan appositif? Ya, pengembangan dari subjek itulah yang dinamakan appositif. Diapit oleh koma dan dia merupakan kata benda. Itulah yang dinamakan appositif. Jadi di dalam appositif tidak ada verb. Dia hanyalah sebuah kata benda yang menjelaskan subjek tersebut. Ingat, appositif bukan merupakan subjek. Contoh lagi, Tom, a really good mechanic, is fixing the car. So, Tom is fixing the car adalah sebuah kalimat yang utuh.
kalimat ini bisa dikembangkan atau dimodif di dalam suatu TOEFL menjadi Tom, a really good mechanic, is fixing the car. So, appositif di sini adalah a really good mechanic. Tanpa a really good mechanic, kalimat ini sudah bisa berdiri sendiri, yaitu Tom is fixing the car. Bagaimana posisi apositif tersebut? Apakah bisa diletakkan di depan subjek? Bisa. A really good mechanic, Tom is fixing the car. Jadi sekali lagi diingat bahwa apositif itu bukan subjek. Dia hanya menjelaskan subjek. Kita ke latihan. Bla bla bla, a friend of mine is attending the graduation party. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa apositif adalah merupakan kata yang menjelaskan subjek. Di sini jelas sekali bahwa a friend of mine adalah apositif karena diapit oleh koma dan di depannya haruslah sebuah subjek. Dan sudah ada is attending di sini, fungsinya sebagai verb. Maka jelas sekali a friend of mine adalah apositif. Maka apa yang hilang di kalimat tersebut? Yap, jelas sekali yang perlu kita cari di sini adalah subjek. Sekarang kita ke optionnya A, B, C, D. Right now, because of the time, he is yours. Right now merupakan keterangan, bukan subjek. Because of the time juga merupakan keterangan sebab he is yours. He di sini subjek, namun sayang sekali ada is yang merupakan verb. Jadi ketiga pilihan di sini bukan subjek. Karena yang diminta di dalam kalimat ini hanyalah subjek. Jadi dengan mudah sekali jawabannya adalah yours. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Blank, Sarah rarely miss a shot. Kita bagi kalimat di sini, Sarah menduduki posisi sebagai subjek, miss sebagai verb. Terus apa yang harus kita cari di kalimat ini? Maka kita harus mencari apositif di depan kalimat tersebut. Karena kalimat di sini sudah lengkap, ada subjek, ada verb, maka kita bisa memberi apositif di depannya. Diingat, apositif tidak mengandung verb. Kita lihat di sini. Pilihan A, B, C, D. Pilihan B ada is, ini merupakan verb, jadi ini bukan apositif. Di pilihan C ada is lagi, ini juga merupakan verb, jadi ini bukan merupakan apositif. Kemudian di pilihan D ada her excellent basketball play. Play juga merupakan verb. Maka dengan mudah sekali, apositif yang paling tepat adalah pilihan yang A, karena di pilihan tersebut tidak ada unsur verb. Sekali lagi, tidak ada verb di apositif. Oke, apakah sudah jelas penjelasan tentang apositif? Yang perlu ditekankan di sini adalah apositif adalah merupakan penjelas. Dia bukan subjek, dia tidak ada verb di situ. Oke, untuk lebih mendalam memahami tentang apositif di trik yang ketiga ini, silakan dijawab 2 soal. Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya dengan tips dan trik yang lain. Bye-bye.